Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswaku semuanya? Sehat kan? Kuat kan? Hebat, dahsyat tentunya. Karena kita sekarang sudah bisa pembelajaran tatap muka meskipun masih terbatas. Terima kasih semuanya masih mau mengikuti pelajaran saya, apalagi kalau bukan PKWU Sinematografi. Oke, tidak berlama-lama kita akan membahas sesuatu yang kemarin baru dibahas hanya kulitnya saja ya. Jadi kemarin kita membahas tahapan produksi film, ada 3 ya, ada pra-produksi, ada produksi, dan ada post atau pasca produksi. Nah, sekarang kita akan bahas soal, saya aja yang jelasin, ya, tapi kan sama, biar saya jelasin ke mereka. Kamu kan sudah jelasin tadi pembukaan, saya yang jelasin. Oke, udah, istirahat aja. Udah deh, makasih. Oke, nah, kalau untuk awalan untuk pra-produksi film itu sebetulnya adalah mulai dari persiapan menyiapkan ide dulu ya, ide atau tema atau gagasan, baru naik jadi premis. Atau premis itu sebenarnya gambaran umum secara utuh, satu kalimat cukup. Setelah itu baru dibuat sinopsis. Jadi ide dulu dipersiapkan, siapkan ide dasarnya mau apa nih, tentang apa nih, misalkan horor, misalkan komedi, atau perang, atau heroik, atau pahlawan, atau apapun. Ide dulu disiapkan. Ya, misalkan punya ide, saya ingin membuat cerita tentang anak kecil atau siswa yang berhasil menemukan formula untuk membuat orang menjadi pintar, misal begitu. Ya, idenya adalah tentang siswa membuat sesuatu. Nah, premisnya adalah tadi seorang siswa yang sangat pintar membuat sebuah formula agar orang-orang semua bisa pintar. Nah, itu adalah premisnya. Nanti setelah premis, buatlah sinopsisnya. Sinopsis itu biasanya cerita utuh, diutuhkan. Tapi tetap berikan orang agar bisa penasaran ya. Sinopsis itu contohnya nanti bisa dilihat sebelah mana ya. Mungkin sebelah sini akan muncul nanti. Sinopsis, premis, dan tadi ide, terus premis, terus sinopsis. Nah, setelah itu juga setelah selesai sinopsis, baru kita membuat yang namanya scene plot. Nah, scene plot itu apa? Scene plot itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kerangka karangan. Jadi ide ini apa aja isinya, silahkan bisa dituliskan. Apa dulu. Jadi si scene plot itu adalah jalan cerita. Tapi belum ada dialognya, hanya jalan cerita. Itu scene plot. Setelah itu baru dibuat naskah atau skrip. Jadi ingat, diulang lagi, ide dulu, ide utama, gagasan ya, tema. Yang kedua premis. Premis itu tadi tema itu ide dasar, kalau premis itu gagasan utamanya, terus sinopsisnya dibuat, setelah sinopsis baru dibuat scene plot, setelah scene plot baru dibuat skrip atau naskahnya. Ya, nah saya sampai setuju dulu ya tahapannya, nanti sisanya kamu lagi jelasin. Itu masuk. Iya udah, saya itu aja. Kamu jelasin lagi, cukup kan? Yang penting intinya yang tentang tadi. Oke, nah nanti setelah saya kamu lagi lah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, maaf pengganggu. Saya mau pamit dulu. Ya, oke. Silakan. Ya, bereskan. Jadi tadi konsepnya seperti tadi yang disampaikan oleh dia ya. Jadi ngurung aja nih emang. Intinya memang praproduksi itu persiapan dari mulai awal ya, mulai dari tadi disampaikan ada ide, ada apa, di brainstorming dulu atau di obrolkan dulu. Biasanya memang seperti itu untuk mendapatkan hasil yang nanti bisa langsung digunakan di produksi ya. Oke, tadi tahapannya tuh sampai membuat naskah. Nah, sebetulnya tidak hanya sampai situ, tapi setelah itu akan ada lagi yang selanjutnya, yaitu saya mau jelasin sisanya, kan tadi udah. Ya kan saya tuh ya. Apa-apa tuh saya aja. Ya. Tadi iya. Kan biar bagus. Ya deh. Sekali saya. Ya. Oke. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh yang ini, yang itu belum. Saya mau jelasin. Nah, ternyata tahapan praproduksi itu tidak hanya sampai di bagian yang tadi. Iya, jadi itu tahapan awal. Setelah itu baru masuk tahapan selanjutnya. Jadi praproduksi itu tidak hanya menceritakan tentang ide, tentang pembuatan. Itu kan sisi brainstormingnya ya, sisi bagaimana membentuk dasarnya dulu sampai jadi naskah. Nah, selain itu ternyata di praproduksi juga disiapkan hal-hal lain untuk mengembangkan ide yang tadi dari naskah. Butuhnya apa? Biasanya kita akan butuh tentang pemain, persiapan pemain. Ini talentnya mau siapa? Artisnya mau siapa? Yang kedua, persiapan
lokasi, makanya ada survei lokasi untuk menentukan ini kira-kira syutingnya mau di mana, tempat yang bagus di mana, cari dulu. Setelah lokasi, budgeting. Nah, ini budgeting penting karena nanti akan dihitung semua. Ini butuhnya apa, terus persiapan alat gitu ya, persiapan manpower, SDM-nya, kru-nya siapa aja itu juga dipersiapkan. Jadi setelah semuanya dipersiapkan, itu baru selesailah tahapan pra-produksi. Jadi ingat, pra-produksi itu tidak hanya sekedar menyiapkan ide tentang tadi ceritanya untuk filmnya, naskah filmnya, tapi juga persiapan-persiapan lain yang berhubungan dengan apa yang mau dilakukan tadi. Ada tempat, ada pemain ya, cast-nya siapa saja, lokasi harus disurvei, terus juga wardrobe, properti ya, terus juga kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, termasuk nanti kebutuhan syutingnya, orang-orangnya siapa, alat-alatnya mungkin harus sewa atau harus beli apa gitu ya. Biasanya dipersiapkan semuanya sampai di budgeting, termasuk di budgeting ini nanti dihitung-hitungannya sampai jelas, sampai nanti ketika produser bertanya berapa butuh biayanya, nah biayanya sudah terinci dan bisa dibaca. Ya itu yang biasanya tahapan-tahapan yang dilakukan selama produksi film. Ya, maaf, pra-produksi. Nah, itu lanjutlah kamu. Ya, saya udah. Ya, saya barusan ngomong. Ya, kamu sekarang. Oke. Enggak. Terima kasih. Ya, maaf ya. Jadi tadi ada penjelasan dari dia dan dari nah itu tambahannya. Jadi bukan hanya soal konsep awal tadi sampai skrip atau buat naskah, juga memang ada survei lokasi, menyiapkan talent, budgeting penting ya, karena film itu harus ada budgeting yang sesuai biar ada ukuran atau ada takaran sampai sejauh apa atau sampai sebanyak apa budget yang akan digunakan. Jadi semuanya harus disesuaikan. Nah itulah tadi tahapan persiapan. Jadi sebetulnya tahapan ini yang paling penting dilakukan sebelum melakukan produksi. Kenapa? Karena di tahapan ini semuanya diukur dengan sangat teliti. Semua persiapan dipersiapkan dengan sangat matang agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan over budget, misalkan over hari, misalkan naskahnya belum siap. Nah itu semua harus disiapkan di sini dulu, baru setelah itu nanti baru masuk ke tahap produksi. Nah jadi untuk minggu ini itu saja yang akan kita bahas, yaitu tentang pra-produksi film. Nah untuk refleksinya agar teman-teman bisa lebih paham, seperti biasa saya akan berikan satu pertanyaan, dan kalau sekarang tidak harus di voice note ya karena kita ketemu, jadi sekarang ditulis saja di buku ya. Pertanyaannya simpel sekali. Jika Anda diberikan kesempatan untuk menyiapkan sebuah ide, Anda mau membuat ide tentang apa? Film atau membuat film tentang apa? Jadi sekali lagi, jika Anda diberikan kesempatan untuk membuat ide, kira-kira Anda mau membuat film tentang apa? Dan jelaskan kenapa Anda memilih film itu, memilih genre film itu. Kalau perlu sampai judulnya mau apa, isinya mau apa ya, dijelaskan kenapa Anda memilih genre itu, kenapa Anda memilih ide itu. Oke? Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini, karena kita juga sebagian nanti ketemu sama ya yang bukan di YouTube tapi ada di luar, ada orangnya ya. Jadi biar orangnya ngomong setelah video ini selesai. Itu saja untuk video minggu ini. Terima kasih dan sampai bertemu lagi minggu depan insya Allah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.